Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Kita percaya Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melewati ini semua. Puji Tuhan, bagaimana keadaan keluarga, saudara-saudara kita. Mungkin saatnya kita juga untuk mulai mengirimkan pesan kehangatan, pesan kekuatan. Kita juga menghindari share-share berita-berita yang menakutkan atau hoax, agar orang-orang yang menerimanya juga diberikan kekuatan. Kita share kebahagiaan, kita share sukacita kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sharing firman Tuhan. Jadi doa saya agar firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan membuat kita terus bersemangat menjalani hari-hari ini. Puji Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 13. Lukas 13 ayatnya yang ke-9. Sebenarnya ini hanya aja 3 ayat perikop ini, tapi saya akan bacakan ayat yang terakhir saja, yaitu ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, kenapa kita harus berbuah? Ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus saat ia melihat pohon ara, bagaimana dia tidak berbuah. Lalu orang pada bilang, udahlah tebang aja, dia nggak berbuah. Jangan, kata Tuhan. Saya akan olah lagi, saya akan usahakan lagi, saya akan perbaiki sistem airnya, mungkin saya akan perbaiki pupuknya. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, maka tebanglah dia. Jadi seperti itu kira-kira. Saudara, ya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kenapa kita harus berbuah? Karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Memang yang Tuhan rindukan dari kita sebagai orang percaya adalah kita berbuah. Karena Tuhan itu bergerak sangat mendadak ya. Tiba-tiba dia datang dalam kehidupan kita, dia lihat ada buah gak dalam kehidupan kita yang bisa dinikmati gitu. Seperti buah pisang atau buah pepaya. Pohon pepaya dan pohon pisang melahirkan atau mempunyai buah, yang menikmati bukan pokok pisang atau pokok pepaya, tapi yang menikmati adalah orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jadi kenapa kita harus berbuah? Karena yang menikmati buahnya kita itu adalah orang lain, saudara. Yang menikmati sabarnya saudara, yang menikmati kebaikan hati kita, yang menikmati sabarnya, murah hati, setianya, itu adalah orang lain. Jadi kenapa kita harus berbuah? Karena supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu yang Tuhan mau. Karena saudara, tumbuhan kalau dia tidak berbuah itu hanya menyia-nyiakan aja. Pertama, dia akan menyia-nyiakan sinar matahari yang dia terima, karena kan biasa kalau pohon yang sudah lama akan tinggi, daunnya banyak dan rimbun, itu akan menutupi pohon-pohon di sekitarnya yang mau berbuah. Tapi karena sinar matahari ke dia semua, akhirnya dia sekitarnya jadi tidak bertumbuh dengan baik, karena dia menutupi sinar matahari yang baik dan penting bagi tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Dan juga kenapa pohon itu atau kita juga harus berbuah? Karena kalau dia tidak berbuah, maka dia hanya menghabiskan energi, yaitu unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah yang baik, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi akhirnya tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar pohon yang tidak berbuah itu akhirnya pun ikutan mati, karena juga tidak berbuah, karena semua sumbernya dimakan sama pohon itu yang tidak berbuah itu. Jadi kenapa kita juga harus berbuah? Supaya kita ini nggak menghambat pertumbuhan rohani orang lain. Jangan-jangan nanti orang jadi kecewa ngelihat, oh kok orang Kristen kok begini, karena kita tidak berbuah.
Jadi karena itu, mari kita berbuah supaya kehidupan kita tidak menghambat pertumbuhan rohani orang lain. Bersamamu Bapa, lewati semua.